Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah untuk hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in, dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 66 dan ini adalah video yang ke-122. Masih menjelaskan tentang konsep niyatul ightiraf, di mana dalam qaul mu'tamad dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang diikuti juga oleh pendapat dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, kemudian oleh gurunya beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari, yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Perlu adanya niyatul ightiraf ketika kita punya cadangan air yang kurang dari 2 kula, sangat minim air pada saat itu, kemudian tidak ada gayung, maka ketika hendak berwudu, tangan boleh dicelupkan langsung ke wadah ini, katakanlah bak plastik tersebut. Hanya saja sertakan niyatul ightiraf, menjadikan tangan ini sebagai gayung untuk menciduk air. Dengan demikian, tetesan air dari kedua tangan ini apabila jatuh kembali ke dalam bak ini, ya, tidak menjadi musta'mal. Sehingga air yang kita gunakan di sini untuk berwudu statusnya adalah 100% thahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Dan sebagaimana telah dijelaskan dalam video sebelumnya, niyatul ightiraf ini seperti keterangan yang tercantum dalam kitab Syarah Fathul Mu'in ada 9 qadiyah. 3 qadiyah untuk ghuslul jinabah, untuk mandi junub, 6 qadiyah untuk wudu. 6 qadiyah ini dibagi 2, ada konsep taslisi wajihil muhdits dan ada konsep ghuslatil ula in qasadal iktisar alaiha. Jadi ada wudu itu ada taslis dan ada iktisar alal ghuslatil wahidah. Kita bacakan dulu syarah Fathul Mu'innya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Far'un ay hadza far'un, ini adalah salah satu cabang masalah dari bab thaharah, yang mana perlu wadah khusus atau area khusus untuk membahasnya. Lau adkhala, jika memasukkan siapa al-mutawaddi'u, orang yang sedang berwudu, yadahu, kepada tangannya si mutawaddi, biqasdil ghusli, dengan tujuan membasuh, anil hadasi, dari hadas, ba'da taslisi wajhil muhdisi, setelah membasuh 3 kali wajahnya orang yang berhadas. Jadi al-hadas di sini ay al-mutawaddi. Jadi al-mutawaddi huwal muhdits wal muhdits huwa al-mutawaddi. Muhdits di sini ay hadatsan asghar, hadas kecil. Jadi mutawaddi disucikan dengan cara berwudu. Au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama, in qasada, jika bermaksud siapa al-mutawaddi al-iqtisara, kepada meringkas, alaiha, atas itu ghuslatil ula,
oleh adkhala bila niyati ightirafin, dengan tanpa niat ightiraf, menjadikan tangan sebagai gayung. Wala qasdi akhdhil ma'i, dan tanpa tujuan mengambil air, li ghardin akhar, untuk tujuan yang lain, misalnya untuk minum. Soro, maka jadilah air, yaitu musta'malan, musta'mal, binisbati, dengan dikaitkan, dengan dihubungkan, li ghairi yadihi, kepada selain tangannya si al-mutawaddi. Kita ke skema seperti ini dulu. Ada total 6 qadiyah niyatul ightiraf dalam wudu. 3 qadiyah untuk ba'da taslisil wajhi, dan 3 qadiyah juga untuk ba'dal ghuslatil ula in aradal iqtisar 'alaiha. Karena wudu itu ada 2 opsi ya. Boleh kita 1 kali basuhan untuk setiap anggota, kita ambil yang wajibnya sehingga merata, dan boleh juga taslis 3 kali. Jadi 1 kali yang wajib ditambah 2 kali basuhan yang sunnah. Sehingga di sini niyatul ightiraf pun terbagi menjadi 2 konsep ya. Kita bacakan yang pertama. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli 'anil hadathi ba'da taslisil wajhi bila niyati ightirafin sara musta'malan. Kita ambil 1 nama, misalnya Khalid. Khalid punya teman namanya Zaid. Khalid ini cukup mutabahir, artinya dalam ilmu fikih. Jadi skillnya sangat kompeten dalam ilmu fikih, termasuk ikhtilaf dalam konsep niyatul ightiraf. Cuman berhubung Khalid ini adalah tokoh publik, maka perlu dia menyampaikan qaul mu'tamad. Jadi yang dibukakan ke publik itu pintunya pintu berupa qaul mu'tamad. Di antaranya penting niyatul ightiraf ketika berwudu menggunakan air yang sedikit. Adapun muqabil mu'tamad itu jangan dulu dibukakan kecuali sedang ada kondisi tertentu ya. Kita cocokkan dengan qadiyah yang pertama. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu. Khalid punya teman namanya Zaid. Ed, udah wudu belum? Belum, Lid. Yuk kita wudu dulu. Kalau saya mah udah tadi wudu dari rumah. Belum batal. Tinggal ente Ed yang belum wudu, mari kita berjamaah sholat zuhur. Khalid ya itulah mengajak kepada temannya. Kemudian Zaid menjawab, Lid, ini by the way, ngomong-ngomong di rumah saya sedang krisis air bersih. Jadi saya punyanya 1 bak kecil air sehingga kurang dari 2 kulah. Ini baknya bak plastik yang biasa digunakan emak-emak untuk wadah cucian baju. Kemudian Lid, di rumah saya juga tidak ada gayung. Nah, Khalid menjawab, tenang, saya kasih tahu caranya kamu Ed. Jadi begini. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu, kamu celupkan tangan kamu langsung Ed ke bak ini. No, emang boleh Ed, ntar jadi musta'mal. Makanya dengerin dulu. Kamu cuci telapak tangan, kumur-kumur, hidung, kemudian ambil lagi air untuk cuci wajah atau ghuslul wajhi.
sambil berniat wudhu tentunya ya Ed. Jadi begitu air kena wajah, niatkan dalam hati nawaitul wudhu'a. Udah segitu aja cukup ya, tidak perlu li raf'il hadatsil asghar, tidak perlu fardhon, tidak perlu lillahi ta'ala. Cukup ambil yang simpel saja, nawaitul wudhu'a. Sudah Ed? Sudah. Ed, kamu mau 3 kali basuhan apa yang pertama? Apa cukup 1 kali saja? Saya menjawab, kayaknya kalau bisa niatul iktirab tadi nggak mustamal, saya pilih 3 kali deh. 3 kali basuhan, ya sudah. Wajah 3 kali basuh. Tadi udah 1 kali, berarti tambah 2 kali lagi. Ngambil lagi lah si Zaid ini, basuhan kedua digunakan ke wajah. Basuhan yang ketiga digunakan juga ke wajah. Begitu ngambil air, ya mau ngambil air untuk membasuh tangan, Khalid men-stop. Stop dulu Ed. Ini giliran kedua tangan ya. Iya, tadi wajah udah selesai 3 kali. Ini sebelum tangan kamu nyelup ke air ini, tolong kamu dalam hati ada tambahan namanya niyatul iktiraf. Nawaitul iktiraf. Niat saya menjadikan tangan ini sebagai gayung. Ya. Oh, gampang itu Lid. Ya. Nah, setelah nanti kamu celupin tangannya, ambil air untuk kedua tangan. Lalu celupin lagi untuk usap kepala, celupin lagi untuk usap telinga, kemudian untuk membasuh kedua kaki. Selesai wudhunya ya. Paham ya? Nah, kita cocokkan di sini. Kenapa saya tahan dulu kamu ketika mau ngambil air buat kedua tangan? Ini ada qadiyahnya. Lau adkhalal mutawaddi'u, seandainya si mutawaddi ini kamu ya, memasukkan yadahu tangan kamu biqasdil ghusli anil hadasi, dengan tujuan membasuh hadas yang ada di kedua tangan. Ba'da taslisil wajhi, setelah tadi basuh wajah 3 kali. Bila niat ikhtirafin, kalau kamu tidak gunakan niatul ikhtiraf, soro musta'mala, nanti tetesan air yang ada di kedua tangan kamu ini menjadi musta'mal. Dan kamu celupkan nanti ke bak tadi, maka air yang ada di bak ini tercampur dengan air musta'mal, sehingga tidak 100% tohir mutahhir. Zaid nanya lagi, emang air musta'mal campur ke sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga sih Lid, sebenarnya kita mah pilih kaul mu'tamad ya. Kita hormati kaul mu'tamad dari madhab al-imam asy-syafi'i, dan memang inilah yang layak dibuka untuk ke ruang publik. Pintu ini yang kita ajarkan ke publik, kecuali dalam kondisi tertentu barulah kita buka opsi yang kedua ya. Pintu kedua berupa muqabil afsah ya. Kita lanjutkan ke qadiyah yang kedua. Lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghasli 'anil hadathi ba'da taslisil wajhi bila qasdi akhdhil ma'i li ghardin akhar sara musta'malan. Khalid ngasih tahu ke Zaid, ada opsi lain lah selain niatul iktirab. Niat apa niat apa Lid, kata si Zaid. Namanya qasdi akhdhil ma'i li ghardin akhar. Niat mengambil air untuk tujuan selain wudhu. Contohnya apa? Minum. Ya. Ini air masih steril ya, kamu boleh minum langsung. Nah, ketika kamu niat mau minum, diambil, dikuyup gitunya, diteguk, masih ada sisa sedikit di tangan, itu gunakan untuk membasuh dua tangan. Ketika dicelupkan lagi,
kamu niat lagi mau ngambil air buat minum, meskipun setelah keluar airnya tidak digunakan untuk minum, tapi digunakan untuk membasuh kedua tangan yang satunya ya. Tangan yang satunya lagi. Niat lagi ngambil air minum lagi. Tapi setelah diangkat airnya tidak diminum, tapi digunakan untuk membasuh kepala dan seterusnya sampai selesai wudhu. Itu air yang menetes dari kedua tangan tidak menjadikan musta'mal. Zaid nanya lagi, kalau ada cipratan dari wajah gimana? Lid, itu kan dari tangan doang ya. Ini kata kuncinya ada di yad. Nah, kalau dari tangan itu usahakan agak menjauh ya, ngambil dari bak ini ya. Ini teknis yang abdol, agak menjauh dikit sehingga tidak menetes, tidak atau kembali lagi muncrat lagi ke bak ini. Jadi di sini bila qasdi akhdil ma'i li ghardin akhar, tanpa tujuan mengambil air untuk minum. Tujuan mengambil air untuk selain ghusli anil hadas, itu untuk minum. Soro musta'malan. Itu qadiyah yang kedua. Jadi di dua qadiyah ini bisa menahan air agar tidak menjadi musta'mal. Satu dengan niatul iktirab, dua dengan niatul syurbi, minum. Qadiyah yang ketiga, law adkhala al-mutawaddi'u yadahu bila qasdil ghusli anil hadathi pada taslisil wajhi sara musta'malan. Nah, ini kamu saya latih ke qadiyah yang ketiga. Siap ya. Posisinya kamu sekarang sudah taslisul wajhi. Wajah kamu sudah dibasuh 3 kali ya. 3 kali. Sekarang kamu mau basuh buat kedua tangan ya. Nah, sekarang kamu kosongkan niat iktirab dan niat mau minum. Siap, kata si Zaid. Begitu tangan kamu masuk, itu tetesan airnya menjadi musta'mal dan dicelupkan ke bak ini, maka air dari tangan yang musta'mal tetesannya bercampur dengan air yang ada di dalam bak. Apakah nanti air dalam bak ini menjadi musta'mal? Tidak ya. Karena jumlah tetesan itu sedikit dan air di dalam bak masih banyak. Berarti masih boleh untuk bersuci, boleh ya. Karena tidak ada istilah air musta'mal bisa membuat musta'mal air yang lain ya. Bahkan untuk najis saja ya. Ini tunggu sampai berubah meskipun air sedikit. Ini dalam pendapat Muqabil ya, pendapat pintu kedua dan pintu ketiga ya. Kita ke pintu pertama saja dulu ya Ed. Karena masalah fikih ini kita gunakan kaul mu'tamad terlebih dahulu untuk diri kita ya. Dan nanti kamu kosongkan niat iktirab dan niat minum, maka ini air menjadi musta'mal ya. Jadi ini ada dalam qadiyahnya, law adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadas ba'da taslisil wajhi muhdis ya. Muhdis di sini adalah si Zaid. Bila niat iktirafin, qadiyah yang kedua. Yang pertama ya, bila niat iktirafin, qadiyah yang pertama. Qadiyah yang kedua, bila qasdi akhdil ma li qardin akhar. Qadiyah yang ketiga di sini, law adkhala al-mutawaddi'u yadahu bila qasdil ghusli anil hadas ya. Ba'da taslisi wajhil muhdis sara musta'malan. Itu 3 qadiyah tentang konsep taslisil wajhi. Dan untuk qadiyah ketiga yang berikutnya dalam konsep ba'dal qoslatil ula in qosadal iktisar 'alaiha, kita bahas dalam video yang sebelumnya. Sampai di sini dulu video yang setelah ini ya maksudnya. Jadi
Video ke-123 nanti akan membahas 3 qadiyah niyatul iktirab dengan konsep ba'dal ghuslatil ula in qasadal iktisaru 'alaiha. Jadi tadi taslis, sekarang ghuslatil wahidah atau ghuslatil ula. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.